Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pertimbangan dalam pengelolaan rantai pasok dan 9 karakteristik produk supply chain management. Saya, Endang Nurhaiti, dengan NIM 200110006, merupakan mahasiswi angkatan 2020 Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Untuk menghubungi saya bisa dicek di IG @endangNurhayati69. Nah, untuk indikator pembahasan, yang pertama ada pertimbangan-pertimbangan dalam pengelolaan rantai pasok, dan yang kedua 9 karakteristik produk supply chain management. Untuk pertimbangan-pertimbangan dalam pengelolaan rantai pasok, itu terbagi 3, yaitu sasaran lingkup pasar, perilaku pembelian pelanggan, dan tipe distribusi. Untuk sasaran lingkup pasar yang menjadi pertimbangan yaitu perilaku pembelian pelanggan, tipe distribusi yang digunakan, struktur rantai pasokan, tingkat pengendalian. Yang pastinya tujuannya yaitu keberhasilan rantai pasok. Nah, yang kedua ada perilaku pembelian pelanggan, di mana perilaku ini memperhatikan segmen potensial atau pasar yang sangat berpotensi, di mana nantinya pelanggan membuat keputusan pembelian. Nah, yang ketiga ada tipe distribusi, dan tipe distribusi ini dibagi 3, ada distribusi intensif, distribusi selektif, dan distribusi eksklusif. Di mana distribusi intensif ini merupakan distribusi yang dilakukan secara kontinu, bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali, ataupun setiap hari, tapi secara terus-menerus dan berkelanjutan. Sedangkan untuk distribusi selektif, itu hanya distribusi yang dilakukan hanya pada pasar-pasar tertentu saja, tidak pada semua pasar. Mungkin hanya kepada 2 atau 3 pasar saja. Nah, untuk distribusi eksklusif, itu distribusi yang dilakukan hanya untuk produk-produk high value, dan distribusi ini hanya dilakukan pada produk yang memiliki kualitas yang tinggi, sehingga distribusi ini pun biasanya dilakukan melalui pesawat ataupun sejenis distribusi lainnya. Nah, untuk pembahasan yang kedua, ada 9 karakteristik produk supply chain management, di mana yang pertama ada nilai produk. Nah, produk-produk yang bernilai tinggi membutuhkan rantai pasok yang lebih pendek untuk meminimalkan total investasi persediaan. Rantai pasok cenderung lebih panjang apabila nilai per unitnya itu rendah dan volume penjualannya itu tidak tinggi. Yang kedua, itu ada dasar-dasar teknis produk, di mana produk teknis yang tinggi membutuhkan peragaan oleh tenaga penjualan selain penyedia layanan, pra-pembelian, dan pasca pembelian. Contohnya, untuk pembelian jagung yang bertonton itu akan membutuhkan tenaga penjualan selain penyedia layanannya, baik dari pra-pembeliannya maupun dari pasca pembeliannya. Nah, yang ketiga ada tingkat dukungan pasar. Tingkat dukungan pasar ini dapat menentukan usaha penjualan yang dibutuhkan. Nah, yang keempat ada tingkat kemampuan substitusi. Kemampuan substitusi ini berhubungan dengan loyalitas merek, di mana loyalitas merek rendah, substitusi produk dan distribusi intensif akan sangat dibutuhkan karena konsumen akan dengan mudah beralih ke merek yang lain. Yang kelima ada bulk product, di mana produk-produk berat dan low value umumnya dibatasi pada pasar-pasar yang berdekatan dengan letak produksinya. Nah, yang ke-6 ada kemampuan jangka panjang, di mana karakteristik ini untuk kemampuan produk untuk bertahan lama dan berhubungan dengan penyusutan, kemerosotan fisik, atau bahkan keusangan produk akibat perubahan pola pembelian ataupun perubahan teknologi, khususnya untuk produk-produk pertanian di mana nilai penyusutannya itu sangat tinggi. Bahkan kemerosotan fisiknya pun sangat terlihat dari bentuk fisiknya, dari bentuknya, luarnya, warnanya, dan bahkan keusangan produknya pun sangat terlihat gitu ya. Nah, yang ketujuh ada tingkat konsentrasi pasar, di mana pasar itu dipusatkan pada area geografis tertentu. Hal ini berhubungan dengan rantai pasok tentunya. Nah, rantai pasok yang pendek dapat menjadi metode yang paling efektif dan efisien. Karakteristik yang selanjutnya ada musiman, di mana produk-produk itu hanya berada di musim-musim tertentu, seperti produk-produk pertanian, seperti rambutan itu hanya ada di musim-musim rambutan. Terus durian juga ada di musim-musim durian saja. Ketika bukan musimnya, mungkin ada, tapi tidak banyak jumlah produksinya. Nah, yang terakhir ada batas kedalaman dan kelebaran lini produk, di mana hal ini mempengaruhi rancangan rantai pasok.
Nah, dengan menilai unit produk yang rendah, pengusaha dapat menggunakan distribusi intensif dengan penjualan langsung apabila produk mampu menghasilkan kuantitas penjualan yang relatif lebih besar. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau ada yang saya mohon diungkapkan, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.